Guys, balik lagi guys. Kita balik lagi di preview MotoGP Jerman 2021. Jerman guys. Tapi sebelumnya guys harus diingatkan tetap menjaga protokol kesehatan, Ya. yaitu 3M, mengenakan masker, kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Menggunakan sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Itulah dia guys. Tapi kalau untuk cuci tangan, ya apa ya, anjurannya itu sekitar 20 detik 20 ya Pak? detik, iya. 20 detik agar ya istilahnya kuman ataupun virusnya bisa hilang seketika. Ogah nempel. Itu dia. Nah Bang, Iya. aduh, ini MotoGP Jerman 2021. Tahun kemarin nggak ada kan? Nggak ada karena pandemi, sehingga ya diketatkan, disimpelkan dan baru kali ini kembali lagi. Nah, tapi ngomong soal ya MotoGP Jerman, Iya. ini ada salah satu gelar yang biasa dijuluki Sassen King. Bukan Suzuki King ya, tapi Sassen King karena nama dari sirkuitnya itu, kotanya itu Sassen dan King. Pesetan sebenarnya Sassen Ring diganti R jadi K. Jadi Sassen King. Iya. Nah, Bang, Iya. ngomong tentang Sassen King, ada dong seorang pembalap yang ya bisa dibilang dominasinya nggak bisa dipatahkan di situ kan. Betul. Nah, siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Itu dia guys. 2013, 2019 di kelas MotoGP, sebelumnya 2 tahun di Moto2, di sebelumnya lagi di 125. Itulah dia. Dan dari pole position langsung menang. Nah, ini sederet ya rekornya Marc Marquez di Sassen Ring yang akhirnya yaitu dia dijuluki sebagai Sassen King. Sassen King. Kalau di kota Circuit of the America, MotoGP Amerika, iya, ya dia kan dikasih gelar Sheriff. Iya nggak? Iya. Tapi kalau di ya karena kerajaan di Jerman betul. Jadinya King. Bang, ya. kira-kira nih Marc Marquez ya di sirkuit Sachsenring menjadi momen dia untuk balik atau enggak nih? Iya. Iya nggak? So-so lah. Nah, itu dia. Tapi jangan jawab. Oh, jangan sekarang ya. Oke. Jawab dulu. Kita sekarang ke prediksi dulu ya. Oke. Dari prediksi kita akan bedah nantinya. Siap. Oke. Satu, Bang. Saya pegang Fabio Quartararo. Hah? Quartararo? Iya, kedua Joan Mir. Wow. Dan mungkin Maverick Viñales. 3. Buset, Bang. Itu inline semua, Bang. Betul. Iya nggak? Betul. Padahal ya seperti kita ketahui nih. Ya dari banyaknya pemenang, bukan banyaknya pemenang malah. Juaranya. Dari banyaknya seri, juaranya itu dari V4 semua. V4. Ya V4 bukan V4 semua sih. Tapi Marc Marquez memakai Honda. Memakai Honda, Hondanya V4. Betul. Kenapa? Ya tahun ini menjagokan inline nih Bang. Ya kalau kita melihat sebenarnya berdasarkan dari hasil Barcelona kemarin. Hasil tes? Ya, hasil tes atau hasil balap? Hasil balap dan juga hasil tes. Sebenarnya kalau kemarin hasil katakanlah balapnya mungkin Fabio Quartararo tidak ada masalah, mungkin dia masih bisa meladeni lah duel dengan Miguel Oliveira, cuma karena ada kasus ya red sleting, makanya dia problem. Dan kemudian juga tadi benar berdasarkan tes Catalunya ya 1-2 Viñales, Quartararo cukup bagus, bahkan ya Morbidelli yang cuma ikut setengah hari pun menunjukkan performa apik padahal motor yang udah 2 tahun. Valentino Rossi juga cukup pede dan mereka menemukan istilahnya formula yang mungkin untuk dipakai senjata ampuh nih, yaitu settingan suspensi belakang. Jadi kemarin tuh sempat nanyakan bukan suspensi baru, tapi mereka mencoba settingan untuk kondisi track yang selama ini kan kebanyakan ke kanan, bagaimana kebanyakan ke kiri, hasilnya cukup memuaskan. Itu yang kedua, kenapa saya pilih Joan Mir? Joan Mir setidaknya memang performa tahun lalu tidak begitu bagus dan bahkan 2019 juga tidak oke, tapi dia belajar bahwa dia pernah punya pengalaman. 2019 dia finish ke-7 loh. Iya, itu di Sachsenring. Betul, itu pada saat itu masih sebagai pembalap debutan. Berbanding terbalik dengan Fabio Quartararo yang crash di awal-awal. Ya, itu bahkan untuk Fabio Quartararo waktu itu awalnya karena dia sempat ada di lokasi bahu ya. Betul. Karena ya Sachsenring ini kita tahu nih Bang, waterfall sebutan lainnya kan. Iya. Ya yang habis tikungan ke kanan 10 langsung turun. Sebelum tikung ke kiri kan. Iya. Nah, orang menyebutnya itu waterfall. Waterfall. Ya, langsung kayak orang main
apa kora-kora ya. Dia langsung turunnya tuh bikin ya ngilu hati. Nah, Fabio Quartararo di situ dia mengalami dislokasi bahu. Nah, tapi untuk tahun ini belum tahu nih Bang. Tahun ini mereka pada optimistis meskipun Quartararo punya track buruk, dia mengakui cuman kalau kita melihat perkembangan motornya ya kemarin aja udah meraih pole position sehingga sepertinya optimistis dengan kondisi seperti saat ini. Kemudian juga Viñales ya memang agak sedikit tenggelam, cuman kemarin dia menemukan istilahnya performa mojonya lagi. Mojo motivasi ya. Bersama Stefano Galbusera dan bahkan ya boleh dibilang tuh dua pembalap kemarin yang emang di tes Catalunya lapnya cukup banyak yaitu Viñales dan Marc Marquez. Nah, Marquez 87 lap kalau nggak salah. Betul. Nah, kenapa saya kurang begitu menjagokan V4 dalam hal ini Ducati? Kalau kita melihat kemenangan Marc Marquez yang mendominasi 2013 sampai 2019 dengan V4 ini memang sebenarnya spesial atau istilahnya dikhususkan karena memang bakat dari seorang Marc Marquez. Memang dari orang ya Bang ya? Dari Marc Marqueznya, dia cukup istilahnya punya karakter sangat suka dengan sirkuit anti-clockwise. Ini anti-clockwise yang arah berlawanan jarum jam, dan ini terbukti bagaimana disebutkan di kota dia menang, kemudian di Sachsenring, bahkan ya cuma mungkin di Valencia. Kalau di Valencia itu karena udah pernah menang juara dunia, jadi dia nggak terlalu ngotot. Tapi so far memang kehebatan seorang Marc Marquez di motor Honda ini yang menjadi kunci sukses dia dan agak sulit diimbangi oleh motor-motor V4 yang lainnya. Kalaupun ada ya tahun lalu ya seorang Cal Crutchlow itu pun memang karena memang spek motornya hampir sama dengan Marc Marquez, dan juga dia ya ngebet banget bagaimana gaya balap Marc Marquez itu dia contoh kepada gaya Crutchlow. Jadi kalau saya melihat sekarang ini akan ada juara baru. Ya mungkin Marc Marquez. Sebenarnya Marc Marquez sih orang pembalap-pembalap Joan Mir, Quartararo dan bahkan Johan Zarco yang memimpin di klasemen 4 besar ini mengatakan dia akan comeback. Cuman perkaranya apa? Ya tidak mungkin, ya kita nggak akan mungkin tinggal diam. Artinya dengan kondisi Marc Marquez yang kalau pamannya Marc Marquez tampil ke depan, kita juga tidak akan tinggal diam. Apalagi kan sekarang ini udah mau deket-deket jeda paruh musim nih. Setidaknya mereka akan mencoba untuk bisa semaksimal mungkin. Dan katakanlah Maverick Viñales, entah itu Quartararo, entah itu Joan Mir yang menang, tentu akan jadi sejarah baru karena seumur umur nih Marquez mulu. Itu dia. Ini motivasi terbaru nih, artinya motivasi yang sangat membuncah dari pembalap-pembalap yang baru untuk bisa menang di MotoGP Jerman. Ya, ibaratnya kayak gue bilang itu Bang, kalau kota serifnya kan udah ketahuan. Baru dipegang oleh Alex Rins. Betul. Berdasarkan kemenangan waktu di 2019 kan. Nah, sekarang di Sachsenring akankah gelar Sachen King itu ya runtuh? Betul. Dan pindah ke Raja Baru nih. Betul. Ya nggak? Raja Baru siapa nih gitu kan? Itu kalau mungkin Alex Rins lagi gitu kan? Betul. Kali aja kan. Alex Rins baru sembuh cedera loh. Nah itu dia. Mungkin siapa tahu kan? Ataupun misalnya dipertahankan nih. Oleh seorang Marc Marquez. Betul. Karena gini, kalau menurut berdasarkan ya omongan dia lah ya Bang ya. Bahwa sirkuit Sachsenring ini tidak memiliki tuntutan fisik nih. Siap. Ya nggak? Siap. 10 tikungan ke kiri. Betul. Ya nggak? Tidak terlalu membebani ya istilahnya tulang humerus kanan ya kan? Betul. Tikungan ke kanan cuma 3. Iya. Tapi walaupun diakui tikungan kanan 3, ada beberapa ya istilahnya dari 3 itu ada salah satu yang menuntut fisik yang lebih baik lah untuk menikung ke kanan. Dan juga kalau mamanya saya tambahkan, memang Marc Marquez sendiri bilang bahwa Sachsenring tahun ini tidak seperti Sachsenring sebelum-sebelumnya itu. Pertama karena dia masih dalam mencoba mencari bentuk adaptasi dengan motor barunya, karena dia murni motor barunya ini praktis baru dia full jajal itu kemarin di Catalunya. Itu pun ada beberapa upgrade yang untuk persiapan musim depan. Jadi pure Marc Marquez mengatakan bahwa ya saat ini faktanya tidak sama karena dia baru menjajal isinya melakukan tes pramusim itu kemarin Catalunya sampai dia mencetak lap terbanyak. Itu pertama. Yang kedua adalah kondisi Sachsenring ini kan kemarin sempat tidak menggelar event. Jadi banyak pembalap-pembalap otomatis belum punya
data lagi di settingan karena ya dari ban sendiri pasti baru. Kemudian juga satu hal yang ketiga adalah cuaca 2019, yaitu Sachsenring di 2019 itu menjelang dekat-dekat akhir musim panas. Itu dia. Biasanya kan kalau untuk Sachsenring tuh digelar sekitar pertengahan Juli, Bang. Betul. Ya pertengahan Juli ataupun awal Juli. Dan iya. Itu udah mulai adem-adem lah. Ya adem. Sementara sekarang Juni baru panas baru panas-panasnya. Iya nggak? Dan artinya memang agak menyulitkan, bahkan seorang Valentino Rossi yang punya track record bagus, dia 4 kali menang di atas motor Honda dan Yamaha, kemudian 2019 podium juga, podium kedua. sini, iya. Dia bilang agak sulit meskipun dia udah mulai percaya diri dengan performa motor Yamaha M1-nya. Dia mengatakan faktor yang sangat dia takutkan musim ini adalah cuacanya, karena dia kemarin ya saat konferensi pers saja dia jalan-jalan tuh, buset, baru kali ini nih ngerasain Sachsenring panas 30 derajat. Artinya ini akan bisa membuat strategi ban jadi agak lebih sulit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya dia bilang balapan terakhir 2019 pasti juga ini akan ada perubahan lain. Belum lagi dia sempat emang tidak menjuju ke ban, tapi dia mengungkapkan bahwa pasti mungkin pemilihan ban atau kompon bannya pun akan berubah karena tahun kemarin aja udah berubah, apalagi sekarang. Jadi dua faktor ini yang membuat semua pembalap tak terkecuali Valentino Rossi akan menjadikan Sachsenring ini tes utama di awal latihan resmi ini menjadi istilahnya benar-benar mencari data sebanyak-banyaknya untuk persiapan data di balap nanti. Oke, karena gini, ya tidak tahu ini Bang, pagi aja ya dalam jangka waktu sesi free practice 1 lah misalnya. Di jam itu cuaca aja udah berkisar sekitar 28 derajat Celcius nih untuk udara ya. Nah, sedangkan untuk aspal itu bisa bermain di 35 derajat. Itu pagi loh. Pagi itu ya kan, pagi. Nah, kalau pas siang 30 derajat berarti bisa 2 kali lipatnya tuh si aspal. Itu dia. Jangan-jangan pilihan ban lagi kayak kemarin nih. Iya, bisa medium hard. Bisa medium hard, ataupun bisa hard hard. Iya. Ya, siapa tahu nih kan Bang. Itu jadi perjudian juga kan. Setuju, karena dengan opsi ban yang cukup saya bilang lebar pilihannya, ada soft, medium, hard. Ini buat pembalap agak sedikit membingungkan bagaimana mereka latihan di pagi untuk mencetak waktu, istilahnya bagaimana free practice overall bisa langsung masuk ke Q2, ini beda lagi. Kemudian untuk balapan pasti akan beda lagi karena suhunya terbilang perubahannya cukup drastis ya Bang. Dari pagi ke siang itu juga cukup lumayan, nggak sekedar 1 atau 2 derajat, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Dan tak hanya itu, tantangan lainnya adalah prediksi cuaca. Karena Sabtu dan Minggu ini ya kalau mungkin melihat informasi dari jurnalis-jurnalis luar negeri, mereka memamerkan bahwa Sabtu dan Minggu itu diprediksi bakal hujan. Nah, loh. Padahal musim panas. Asal di musim panas. Ini agak sedikit merepotkan. Jadi pembalap pun ya sudahlah. Meskipun semua pembalap menginginkan dari Jumat sampai Minggu itu kering. Ya, tapi ya kalau tadi Bang Joni bilang prediksinya kemungkinan Sabtu dan Minggu hujan gitu kan. Anggaplah kalau misalnya sesi kualifikasi ini digelar dalam kondisi hujan, wah ini cukup merepotkan juga kan. Sementara pasti. di sesi free practice 1, free practice 2, hari Jumat kering. Betul. Terus udah gitu Minggunya balapannya belum tentu hujan. Bisa juga sebelum balapan yang hujan. Betul, bisa flag to flag. Dan juga ngomong soal flag to flag, terutama di sirkuit Sachsenring, Till lagi yang jago tuh. Iya tuh, betul. Itu sih udah gak ada matinya kayaknya flag to flag. Lu Sachsenring udah kombinasi sempurna. Jadi bukan nggak mungkin dong kalau Marc Marquez ya akhirnya bisa podium. Walaupun nih kalau kita bicara tentang ya tadi yang Bang Joni bilang, para pembalap lain nih komentar kan bahwa Johann Zarco ya mungkin Marc Marquez akan bersaing lah untuk di top 3. Tapi kalau untuk juara saya rasa nggak mungkin. Tapi dia akan tetap ada di situ. Maksudnya merecoki, ganggu, ngacauin. Gitu dia. Podium lah. Ibaratnya podium. Dan bahkan juga Quartararo. Ya nggak? Quartararo. Ya dia tahu dong gimana kondisinya Marc Marquez. Ya saat ketika ini. 2019 karena kan sempat di sesi practice di kualifikasi. Itu kan dia tahu kan. Nah, seenggaknya Quartararo juga memperkirakan Marc Marquez ada di situ. Betul. Ya enggak? Memperkirakan ada di podium. Tapi ya siapa tahu. Ya, kan lebih galak sekarang anak-anak mudanya nih. Itu dia. Dan bahkan yang saya sebutkan tadi bahwa V4 Ducati sempat saya tidak jagokan, mereka optimistis. Karena ya
Bagnaia apalagi? Optimis. Gua akan merubah sejarah ataupun ya pencapaian Ducati nih. Iya, karena terakhir tuh 2008 Casey Stoner. Itu dia. Anjir, 2008 berarti sampai 2021, satu dekade lebih nggak pernah menang. Andrea Dovizioso. Iya. Ya, kita ketahui gimana hebatnya dia lah ya. Iya. Bawa Ducati, tapi susah menang di Sachsenring. Iya, betul. Walaupun dengan mesin yang ya istilahnya konfigurasinya sama dengan Marc Marquez. V4. Tapi nggak bisa. Betul, ya, betul. Nah, kalau menurut kalian nih guys, bisa nggak Marc Marquez nih? Ya nggak Bang? Bisa nggak nih? Nah, itu kalian boleh loh tulis di kolom komentar. Iya. Ya nggak Bang? Nah, tapi sebelum itu Bang, haus Bang. Kita lagi di mana nih? Wih, kawan sekopi Bang kita Bang. Kawan sekopi. Balik lagi nih kawan sekopi. Iya, kita ngopi lagi. Main dong sini teman-teman. Wih, gila. Bunyinya udah truk. Gularen ya Bang? Segar. Nah, Bang. Nih, kan tadi kita udah bicara tentang inline-nya nih ya. Inline. Baik itu Suzuki dan baik Yamaha. Itu Yamaha. Betul. Ya, kita bicara tentang pemakai V4 yang lain. V4 yang lainnya. Terutama Miguel Oliveira. Yang kemarin berhasil menang di Catalunya nih. Betul, ya, betul. Kita ketahui bahwa di sirkuit Catalunya hampir di semua sektor Miguel Oliveira juara. Tampil juara. Betul, ya nggak Bang? Betul. Catatan waktunya bisa dibilang sektor 1, sektor 2, pokoknya bisa dibilang fantastis. Iya. Ya. Karakter sirkuit Sachsenring yang istilahnya bilang banyak tikungan patah lah. Betul. Banyak tikungan patah, banyak ya nggak terlalu memanjakan akselerasi. Iya. Ya nggak Bang? Iya. Bukan ciri khasnya Ducati. Betul, gitu kan? betul. Nah, kira-kira kalau kita ngomong tentang Miguel Oliveira dan juga KTM nih Bang. Iya. Di mana peluangnya untuk di Sachsenring? Saya rasa masih perlu usaha keras ya, karena kalau kita melihat seandainya kemarin itu sempat diungkapkan bahwa ya ini lebih sangat cocok dengan motor Suzuki dan juga Yamaha karena dari beberapa tikungannya ini ngebulet, artinya high speed cornering, udah gitu nikung konsisten terus. Hanya ada beberapa bagian dan bahkan di trek lurusnya pun tidak sampai 1 km lebih. Cuma 700 meter. Ini artinya ya berbeda dengan di Catalunya di mana kita tahu kemarin itu kunci kehebatan Miguel Oliveira memanaskan suhu ban motor secara konsisten itu dari mulai tikungan 10 sampai ke tikungan pertama ini dengan 1 km lebih ini sangat benar-benar menguntungkan motor KTM. Sepertinya di Sachsenring ini agak kesulitan. Dan kalau kita melihat juga ya bukan apa-apa nih setelah KTM menjadi tim non konsesi, mereka tidak sempat menjajal ke trek yang karakternya seperti Sachsenring ini, yang pendek, kemudian sempit, dan juga tikungannya bulat banyak ke kiri. Nah, butuh kerja keras. Tapi seandainya katakanlah di free practice 1, 2, dan bahkan 3 atau 4 Miguel Oliveira bisa menemukan setting terbaik sebagaimana ditemukan di Catalunya, mungkin ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Kalau kemarin kan kita bagaimana lihat Oliveira langsung menekan dari awal, mungkin ini Oliveira akan istilahnya bermain, melihat dan menunggu bagaimana motor-motor inline ini bersaing. Dia akan coba ikutin mungkin di beberapa lap terakhir, karena kalau seandainya kondisinya ideal, suhunya kering dan panas, pasti ini akan konsiderannya ini akan pemilihan strategi bannya antara medium dan hard. Nah, medium dan hard ini belakangan ini sudah menjadi istilahnya formulasi ampuh nih buat KTM RC16 dan bahkan yang menjadi salah satu faktor lagi adalah ya seperti digembar-gemborkan kemarin itu bahwa formula dari bahan bakar si KTM ini yang baru nih dari Motorex ya? Kalau Motorex kalau ngomong KTM bukan Elf ya? Bukan Elf justru ke timnya Tech 3. Nah, sampai kemarin tuh ada pertanyaan, nah Yamaha ini ke tim Morbidelli, ke Petronas ada pertanyaan, Yamaha nggak melakukan hal yang, Petronas nggak melakukan hal yang sama seperti KTM nih, kan Petronas juga bisa kolaborasinya. Nah, Morbidelli cuma bilang sedang dilakukan. Paling tidak ini juga menjadi kunci buat KTM, apakah nanti mungkin Formula
bahan bakar baru, kemudian sasis baru, dan juga performa seorang Miguel Oliveira dalam pemilihan ban ini benar-benar bisa menjadi racikan dahsyat sehingga mereka bisa bikin sejarah di Sachsenring. Oke, karena gini, kalau gue berpikir Bang, Dani Pedrosa. Oke. Ya nggak? Yang istilahnya kemarin juga sudah membantu Miguel Oliveira untuk bisa menang kan? Iya. Ya nggak Bang? Betul. Dani Pedrosa ini dia memiliki apa ya? Bisa dibilang catatan manis lah. Iya, Bang. Betul. Ya dia juara terbanyak kedua setelah Marc Marquez dan ada 2 orang tuh. Ya. Sama-sama Pedrosa 4 kali dan satu lagi lah Valentino Rossi 4 kali. Ya. Bisa. Jadi maksud gue gini, ya mungkin aja ya Bang, mungkin aja. Dani Pedrosa punya sedikit masukan untuk si Miguel Oliveira. Betul. Kemarin waktu di Catalunya dia udah, ya Pedrosa udah bisa dikasihin sedikit masukan lah. Betul. Lu pakai bannya hard dan medium aja. Oke. Nah sekarang di Sachsenring bukannya nggak menutup kemungkinan loh. Betul. Pedrosa mengasih input lagi ke Miguel Oliveira, walaupun ya. Iya. Belum tentu Pedrosa hadir layaknya kemarin di Catalunya. Harus hadir kalau mau anjir. Siapa tahu. Sama juga pengen ngerebut, ya nggak? Betul. Ngerebut mahkota dari Honda dan bikin sejarah. KTM pertama kalinya menang di Sachsenring gitu. Jadi sebenarnya ada 2 ambisi ya Bang, kalau misalnya itu dilakuin. Betul. Yang pertama ya tadi ngerebut tahtanya Honda, tahtanya Marc Marquez. Ya kan, itu bagi si ya istilahnya KTM dan juga pembalap kan. Betul. Tapi bagi Pedrosa, ini pembuktian gue nih. Iya. Ya, bisa nggak gue naklukin Honda? Ya di sirkuitnya, bisa dibilang sirkuitnya Honda nih. Honda. Karena kan mau menangnya Honda mulu. Tapi pakai perpanjangan pembalap lain. Karena dia membantu riset motor KTM RC16. Itu dia. Jadi bikin gondok Honda nih sebenarnya kan Bang. Mau udah gondok lagi. Udah gondok tuh. Sama Pedrosa gondok, sama Mike Leitner gondok. Betul, iya. Mike Leitner gue lepas ke KTM, ternyata ngejadi dia. Udah gitu kan KTM telak-telak bahwa dia mengcopy paste performa dari si Honda. Dan sekarang KTM mulai menanjak, Honda masih belum bisa beranjak nih. Ini pembuktian, artinya apakah Marc Marquez di sirkuit yang menjadi dominasinya ini bisa bangkit sehingga istilahnya jangan sampai mempermalukan Honda, atau malah KTM bisa kembali back to back nih, kemarin di Catalunya menang dan juga menang di Sachsenring. Jadi bisa dibilang banyak bola liar. Banyak banget kalau mamanya kita sebutin nih. Pointersnya ada kali 10 lebih nih. Cukup nggak waktunya guys? Nggak ya Bang? Nanti kita sambung lagi, kita bahas di lagi review, ya nggak? Iya. Nah Bang, ini ya kita nggak mau ngelupain nih seorang, ataupun bukan seorang lah ya, tapi pabrikan, ya nggak? Seperti Aprilia. Karena kita ketahui nih, ini sirkuit kayak begini yang bisa bilang setengah-setengah nih, antara setengah akselerasi, setengah top speed gitu kan. Betul. Aprilia ada sedikit ya, istilahnya bisa dibilang cukup bermain lah. Ya. Kalau Bang Joni seperti apa nih Aprilia di Sachsenring ini? Ya lagi-lagi sebenarnya harus segera bangkit ya. Cuman memang ya komposisi pembalap yang ada saat ini hanya Aleix Espargaro yang tampil mumpuni, sementara Aleix Espargaro sendiri masih belum stabil nih. Nah yang pasti ini seandainya mungkin ya saya sih harapannya Aprilia segera membenahi bagaimana performa dari RSGP ini bisa konsisten ya. Kalau kemarin kan pasti konsisten ya, separuh balapan misalnya terseok-seok susah. Kemarin jatuh. Ya kemarin ya paling tidak sih ya tetap menjadikan Aprilia ini kuda hitam ya. Kuda hitam. Kenapa saya bilang kuda hitam? Ya pembalap-pembalap lain mungkin sadar, karena kalau kita lihat sampai mereka berada di belakang Aleix Espargaro, terus tidak buru-buru nyusul, udah kelar dah. Ini yang coba akan mungkin pembalap-pembalap lain coba. Nah seandainya mungkin Aprilia bisa menaikkan level permainannya sehingga motor RSGP lebih konsisten dari mulai start sampai finish, mungkin lain cerita, mungkin akan lebih sering bermain di top 5. Nah ini yang menjadi tugas ya, harapannya sih masuknya Andrea Dovizioso ini buru-buru nih, jangan kan kemarin udah ngetes lah, udah segala rupa langsung diterapin aja. Nah kira-kira seperti apa? Nah syukur-syukur kalau mamanya bisa Andrea Dovizioso aja wildcard bareng dengan
Alex Espargaro ya itu masalahnya. Betul. Jadi memang ini satu sisi Aprilia butuh konsisten di mana dari 15 lap tengah sampai akhir. Dan peran itu sepertinya diharapkan bisa di sosok Andrea Dovizioso. Problemnya lagi adalah Alex Espargaro kadang-kadang performanya tidak stabil. Nah harapannya di Sachsenring ini mungkin ya bisa segera lebih membaik. Dan Alex Espargaro sendiri kan juga mengatakan bahwa anti-clockwise merupakan sirkuit favorit dia. Itu dia. Ya, kita akan lihat nih apakah dia bisa konsisten, benar-benar bikin pembalapan frustrasi, nggak cuma frustrasi terus dia bikin salah sendiri. Ya harapannya bisa masuk 5 besar. Oke, makanya gue sempat nanya ya soal Aprilia nih. Ya tadi bang, ini nggak cuma Marc Marquez, nggak cuma Rossi, ya nggak. Tapi seorang Alex Espargaro juga harus menyukai anti-clockwise. Anti-clockwise betul. Ya ini salah satunya Sachsenring, Aragon, nah itu iya Aragon dan Valencia salah satu anti clockwise. Iya. Oke, bang, siap. Diulang guys. Jadi prediksi yang pertama nih bang. Fabio Quartararo, Joan Mir, Maverick Vinales. Nah, kalau teman-teman kayak gimana nih? Tulis di kolom komentar, kita sharing, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Karena ya seperti yang tahu nih, sirkuit Sachsenring ini panjang seluruhnya cuma sekitar 3,7 km. Di bawah 4 km. Sama Sentul juga masih panjang Sentul. Sekitar 41, 42 Sentul ya nggak? Tapi jangan salah, ini lapnya paling banyak, 30. Ya iyalah, orang sirkuitnya kecil. 30 lap, beng ya 13 tikungan ya nggak? Kanan ini kiri, kanan gitu. Setidaknya pembalap harus melakukan nikung itu sekitar 300 lebih. Lebih betul. Karena kan 13 tikungan dikali 30 lap. 30 lap. Iya. Ya 340, 350. Lumayan lah, kalau mamanya nggak biasa pusing juga. Makanya, nah itu juga sebenarnya walaupun Marc Marquez bilang ini bukan ya sirkuit yang tidak terlalu fisik, tapi ya 300 tikungan ya perlu diperhitungkan, Bang. Betul, setuju. Oke guys, oke Bang. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Saya Joni Mulya dari motorpusana.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.